Project S TikTok digagalkan Soal oleh Menteri TikTok, Koperasi dan UMKM. dikhawatirkan akan mengancam. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Koperasi dan UKM memanggil perwakilan TikTok untuk meminta penjelasan terkait Project S di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM studi menilai Project S TikTok bisa mengancam Dia harus bikin usaha sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Gabrilia Nurisma Pungki. Saya Anggraini Hidayatul Antri. Saya Miranda Restu Amalia. Dan saya Windara Luzulfa. Kami akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai materi distorsi pasar Islam. Kasus yang kami ambil yaitu TikTok Project S, apakah ancaman untuk UMKM Indonesia? Saya Anggraini Hidayatul Antri akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kasus TikTok Project S. TikTok adalah sebuah platform yang telah menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan pengguna yang sangat pesat di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, pergerakan TikTok juga sangat cepat. Terdapat lebih dari 109,9 juta netizen di Indonesia yang memiliki akun TikTok. Banyaknya pengguna TikTok ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat menjanjikan. TikTok memiliki fitur TikTok Shop yang menggabungkan platform e-commerce dan media sosial, di mana pengguna dapat berinteraksi satu sama lain dalam satu aplikasi. Project S merupakan platform e-commerce yang diluncurkan oleh perusahaan induk TikTok, ByteDance. Berbeda dengan TikTok Shop yang beroperasi sebagai platform penjualan online di mana para pedagang dapat memamerkan dan menjual produk mereka, Project S merupakan platform di mana perusahaan langsung menjual dagangannya sendiri. Project S TikTok telah menimbulkan kekhawatiran di Indonesia, khususnya mengenai potensi dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Project S merupakan inisiatif TikTok untuk memperluas layanan retail online melalui TikTok Shop, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data tentang produk yang banyak diminati atau diinginkan konsumen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada UMKM karena keunggulan TikTok dalam memanipulasi konten populer dan mengetahui produk apa yang diminati pasar di suatu negara, sehingga dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Project S juga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat karena TikTok sebagai produsen dan penjual memiliki kendali atas produknya sendiri dan dapat menjual produk impor dengan harga yang sangat murah sehingga membuat UMKM kesulitan bersaing. Selanjutnya, saya, Gabrilia Nurisma Pungki, akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terkait dalam TikTok Project S, yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada TikTok, yang kedua adalah pelaku UMKM di Indonesia, dan pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah TikTok. TikTok ini adalah sebuah aplikasi media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan berbagi video pendek. TikTok merupakan salah satu aplikasi yang paling populer di dunia dengan lebih dari 2 miliar unduhan. TikTok juga memiliki fitur e-commerce yang memungkinkan penggunanya untuk membeli produk-produk yang ditampilkan di video-video yang mereka tonton. TikTok merupakan pihak yang menginisiasi Project S, yaitu sebuah proyek rahasia yang bertujuan untuk menjual produk-produk buatannya sendiri yang populer di aplikasinya dengan mengirimkan barang langsung dari Cina. Selanjutnya adalah pelaku UMKM di Indonesia, merupakan para pengusaha yang memiliki usaha dengan kriteria tertentu seperti jumlah aset, omset, atau jumlah karyawan. Pelaku UMKM di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional karena memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Pelaku UMKM di Indonesia merupakan pihak yang terancam oleh Project S TikTok karena harus bersaing dengan produk-produk yang dijual oleh TikTok dengan harga yang lebih murah dan promosi yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu pemerintah Indonesia.
merupakan lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi di negara ini. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan hak-hak para pelaku UMKM di Indonesia, serta mendorong pertumbuhan dan inovasi di sektor. Pemerintah Indonesia merupakan pihak yang harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif dari Project S TikTok, seperti memberikan bantuan insentif atau perlindungan bagi para pelaku UMKM, serta menegakkan aturan dan standar yang berlaku bagi produk-produk yang masuk ke pasar Indonesia. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. TikTok Project S adalah rencana TikTok untuk menjual produk-produknya sendiri di platform media sosialnya. Hal ini dapat menimbulkan distorsi pasar, yaitu kondisi pasar yang tidak efisien dan tidak adil yang mengganggu kesejahteraan sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya Project S dalam distorsi pasar yaitu yang pertama adalah TikTok memiliki keunggulan dalam memanipulasi konten populer dan mengetahui produk apa yang diminati pasar di suatu negara, sehingga dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Yang kedua adalah TikTok dapat menawarkan produk-produknya dengan harga yang sangat murah karena dikirimkan dari Cina, sehingga membuat UMKM lokal kesulitan bersaing. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu TikTok dapat melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti ikhtikar atau menimbun barang. Bai najasi yaitu menaikkan harga dengan cara curang. Tadris menyembunyikan cacat barang dan horor ketidakpastian serta maisir atau spekulasi. Selanjutnya, saya Miranda Restu Amalia akan menyampaikan tentang keterkaitan kasus dengan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, distorsi pasar adalah suatu kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan pasar yang mengganggu kesejahteraan sosial. Project S TikTok dapat dianggap sebagai bentuk distorsi pasar karena Project S TikTok dilaporkan menjual produk-produk buatannya sendiri yang populer di aplikasinya dengan mengirimkan barang langsung dari Cina. Hal ini dapat merugikan para pelaku UMKM di Indonesia yang juga menjual produk serupa. Karena harus bersaing dengan harga yang lebih murah dan promosi yang lebih besar dari TikTok. Selain itu, Project S TikTok juga dapat mengurangi keanekaragaman produk yang tersedia di pasar, karena TikTok dapat memanfaatkan data penggunanya untuk menentukan produk apa yang paling diminati dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, keterkaitan kasus dengan ekonomi Islam. Yang pertama, tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang yang melibatkan ketidakjujuran, penyembunyian, atau rekayasa informasi oleh salah satu pihak. TikTok dapat dianggap melakukan tadlis dalam kualitas karena TikTok menyembunyikan cacat atau kekurangan produk-produk buatannya sendiri yang dijual melalui aplikasinya. Yang kedua, ikhtikar adalah salah satu bentuk monopoli dalam berdagang yang melibatkan penimbunan, pengendalian, atau penghambatan barang oleh salah satu pihak. TikTok dapat dianggap melakukan ikhtikar dalam kuantitas karena TikTok memanfaatkan data penggunanya untuk menentukan produk apa yang paling diminati dan menghasilkan keuntungan, serta mengirimkan barang langsung dari Cina. Yang ketiga, bai najasi adalah salah satu bentuk manipulasi atau berdagang yang melibatkan penawaran, permintaan, atau harga palsu oleh salah satu pihak. TikTok dapat dianggap melakukan bai najasi dalam harga karena TikTok memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menawarkan harga yang lebih murah dari produk-produk serupa yang dijual oleh pelaku UMKM di Indonesia. Selanjutnya, saya Winda Natul Zulfa akan menjelaskan tentang rekomendasi dari tokoh ahli tentang Project TikTok. Yang pertama ada menurut ekonom Indef, Izzuddin Al-Faras Azor. Indonesia perlu mengatur regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi aktivitas sosial e-commerce, terutama yang melibatkan cross-border trade. Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan insentif dan fasilitas bagi UMKM lokal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk mereka. Yang kedua, ada menurut Kepala Komunikasi TikTok Indonesia, Anggini Setiawan. TikTok berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM lokal
dengan menyediakan platform yang kreatif dan inklusif. Ia juga menegaskan bahwa TikTok tidak akan membuka bisnis lintas batas atau proyek di Indonesia. Yang ketiga, menurut Dr. Richard Graham, seorang psikiater klinik anak, dan Dr. Gretchen Brion Michels, seorang ilmuwan perilaku. TikTok perlu meningkatkan upaya perlindungan remaja dari tantangan dan hoaks berbahaya yang dapat muncul di media sosial. Mereka juga berkolaborasi dengan TikTok untuk melakukan penelitian tentang dampak psikologis dan sosial dari penggunaan aplikasi tersebut. Yang keempat ada, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDA, Ignatius Untung, Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi era sosial e-commerce dengan mengembangkan ekosistem digital yang sehat dan berdaya saing. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menutup TikTok Shop karena dianggap melanggar aturan perdagangan elektronik. Selanjutnya, saya Anggraini Dayatul Anpri akan menjelaskan kesimpulan dari studi kasus ini. TikTok sebagai media sosial dengan pertumbuhan pengguna yang sangat pesat telah meluncurkan Project S, sebuah platform e-commerce. Namun Project S ini memunculkan kekhawatiran pada UMKM karena proyek ini memungkinkan TikTok menjual produk sendiri dan mengumpulkan data konsumen, yang menimbulkan kekhawatiran akan manipulasi preferensi konsumen dan persaingan tidak sehat. Dalam kasus Project S TikTok, pihak terkait melibatkan TikTok sebagai inisiator proyek tersebut, pelaku UMKM di Indonesia sebagai pilar ekonomi yang terancam, dan pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab melindungi kepentingan UMKM dan mengatur kegiatan ekonomi. Secara konvensional, Project S dapat menciptakan distorsi pasar dengan mempengaruhi harga, promosi, dan keanekaragaman produk, berpotensi merugikan UMKM. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik-praktik seperti tadlis dalam kualitas dan harga dapat terjadi, sehingga mengganggu keseimbangan dan kesejahteraan pasar. Selanjutnya, saya Winda Natrul Zulfa akan melanjutkan kesimpulan dari kasus. Analisis ekonomi merekomendasikan regulasi ketat, intensif untuk UMKM dan pembangunan ekosistem digital yang sehat sebagai langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif Project S. TikTok menegaskan komitmennya untuk mendukung UMKM lokal, sementara peneliti dan praktisi kesehatan mental menyoroti perlunya perlindungan remaja dari risiko psikologis yang dapat timbul dari aplikasi tersebut. Keseluruhan penyelesaian kasus Project S memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga ekonomi, dan pemangku kepentingan untuk memastikan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan dalam ekosistem bisnis sambil memperhatikan nilai dan prinsip ekonomi yang berlaku.